Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat bergabung teman-teman di mata kuliah kita Etika Profesi. Sekarang pertemuan yang ke-14 ya. Jadi dua pertemuan lagi ya, 14, kemudian pertemuan ke-15 yang terakhir. Oke, di pertemuan yang ke-14 ini adalah diskusi terakhir kita terkait kelompok ini ya. Kelompok siapa nih? Mas Singgi ya? Atau Mas Uli nih? Yang terakhir pertemuan ke-14 tentang keamanan informasi. Kelompoknya Mas Singgi Prasetyo. Wah, nih ada Mas Singgi. Halo Mas Singgi. Ini orangnya nggak di tempat kayaknya nih. Wah, masih di jalan ya Mas? Oke. Nah, karena kelompoknya belum siap, mungkin di sini kita masuk ke materi dulu ya. Materi kita ini tentang sertifikasi IT. Oke, Mas Fajar, selamat bergabung. Oke, saya coba share screen dulu. Nanti kalau kelompoknya udah siap bisa bisa langsung ini aja ya. Oke, hati-hati. Yang masih dalam perjalanan. Untuk kelompoknya yang sudah siap bisa interupsi aja. Nanti mungkin kita akan coba diskusi kelompok ya. Karena kalau misalkan menunggu kelompoknya khawatir kayak kemarin ya. Seperti minggu lalu nggak kebagian waktu kita. Jadinya daripada terbuang waktunya lebih baik kita masuk materi dulu. Oke, di sini saya coba share screen. Oke, yang masih di perjalanan hati-hati sambil menyimak ya. Dan tentunya tetap waspada. Oke, di sini kita masuk di pertemuan yang ke-14, kita membahas tentang sertifikasi IT. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi profesional di bidang IT, ya tentunya harus punya sertifikasi nih. Mungkin teman-teman di sini ya ada yang sudah punya sertifikasi ya, gitu ya. Jadi sertifikasi di sini ada bermacam-macam bentuknya, mulai dari hardware, software, jaringan, security, seperti itu ya. Karena sekarang produk di bidang IT itu ada banyak sekali, sehingga kita memungkinkan bisa
menjadi beberapa profesionalisme di dalam sertifikasi IT. Jadi kita bisa memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu sertifikasi IT. Oke, yang akan kita bahas yaitu pertama itu adalah gambaran umum pekerjaan bidang IT, profesi di bidang IT, pekerjaan di bidang IT, standar pemerintah, dan standar atau sertifikasi profesi IT. Lanjut aja yang pertama. Kita lihat di sini ada apa sih? Nah, coba saya sebentar ya. Oke. Yang pertama, TI merupakan teknologi yang berkembang secara revolusioner atau secara cepat. Seperti teman-teman tahu itu perkembangan hardware ya sangat cepat ya. Kalau teman-teman ngikutin ya entah itu misalkan mengikuti perkembangan prosesor atau perkembangan memori ya itu kan sebuah hardware ya. Nah, memori di sini kita katakan sebuah hard disk ya. Dulunya tuh mungkin dari punch card, terus kemudian tape ya, kemudian disket, lalu beralih ke hard disk ya. Dari yang masih magnetik sampai sekarang sudah berbentuk SSD. Nah, ini kan perkembangan yang sangat masif dan sangat revolusioner ya. Ataupun bisa juga yang bersifat revolusioner atau lambat. Nah, contohnya pada software. Kalau untuk software di sini sifatnya lebih lambat, kenapa? Karena dari awal itu bahasa pemrograman itu berkembangnya lambat. Tetapi sekarang bahasa pemrograman itu sudah banyak sekali ya, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Nah, yang lebih banyak adalah pemrograman yang di tingkat tinggi. Apa sih pemrograman atau bahasa tingkat tinggi? Yaitu seperti bahasa-bahasa yang lebih mudah dikenali oleh manusia atau developer yang membuat sebuah software tersebut, gitu ya. Mulai dari bahasa mungkin teman-teman bisa website ya atau bahasa pemrograman seperti Java. Setelah itu ada juga untuk membuat database kayak gitu ya. Jadi bahasa pemrograman tersebut adalah bahasa pemrograman yang sifatnya eh, lebih dekat dengan manusia atau sesuai dengan bahasa manusia. Istilahnya itu disebut sebagai bahasa tingkat tinggi. Sehingga kalau bahasa tingkat tinggi ini lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan bahasa yang menyerupai mesin. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman merasa nih hardware-nya berkembang cepat, software-nya berkembang cepat. Nah, kita sebagai pelaku atau sebagai developer di sana yang menggunakan atau yang memanfaatkan ICT sebagai profesi kita, maka kita harus menjadi seorang profesionalisme yang selalu mengikuti trennya, perkembangannya, gitu ya. Jadi hardware berkembang, software berkembang, kalian sebagai brandware juga harus bisa berkembang. Makanya ada yang namanya asosiasi, ada yang namanya sertifikasi. Itu untuk apa? Untuk menunjang profesionalisme kalian di bidang IT. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada seorang IT ya atau seorang teknik informatika memiliki persyaratan profesionalisme. Ya, persyaratan ini kenapa kita harus punya persyaratan profesionalisme? Agar pertama ya memiliki kesinambungan atau kita sebagai profesionalisme di bidang IT harus berkesinambungan atau harus memiliki kemampuan profesional secara
berlanjut, gitu ya. Karena apa? Karena tadi perkembangan dari software dan hardware, begitu juga teknologi informasi yang ada berkembang sangat cepat. Makanya kalian sebagai seorang IT harus bisa mengikuti perkembangan tersebut sehingga menciptakan seorang yang profesional dengan berkesinambungan sesuai dengan tren IT yang sedang berkembang. Yang kedua, persyaratan kedua itu sebagai landasan. Jadi ketika pengembangan atau perkembangan dari teknologi informasi di sana, kalian harus memiliki landasan atau dasar ilmu yang kuat di bidangnya. Contoh, ketika teman-teman mengambil sertifikasi cloud server, gitu ya, dengan kalian mengikuti sertifikasi cloud server, artinya teman-teman sudah belajar. Belajar apa? Belajar untuk memiliki ilmu dasar, di mana ilmu dasar ini digunakan sebagai kalian latihan nantinya, gitu ya. Jadi ketika nanti kalian siap bekerja, maka kalian sudah siap tuh, atau sudah bisa membuat sebuah konfigurasi ya di cloud server atau misalkan membuat sebuah cluster kayak gitu atau sebuah virtual di sebuah cloud server. Nah, ini adalah sebagai landasan. Ya, jadi profesionalisme itu sebagai landasan bahwa kalian memang berkompeten di bidangnya. Kalau tadi kita bilang cloud server, maka kalian ngambil sertifikasi itu berarti kalian menjadi profesionalisme di bidang cloud server. Yang ketiga, sebagai riset atau penguatan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan konsep teori belaka. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi profesional di bidang tertentu, yang tadi saya katakan bahwa teknologi informasi kan banyak ya bidangnya. Maka kadangkala kalian akan membuat sebuah riset. Ya, riset dibutuhkan untuk apa sih? Untuk development. Jadi sebelum kalian development, sebelum kalian membuat sesuatu, ya, kalian akan ada di tahap yang namanya riset atau belajar. Nah, kalian mengambil sertifikasi IT ya gunanya untuk riset, untuk belajar, untuk naik kelas, kayak gitu ya, untuk mengetahui apa yang menjadi landasan kalian. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada paradigma yang kita bilang apa ya? Sangat menyedihkan. Di mana ya kalau kita lihat ya, sekarang sekolah-sekolah di yang jurusannya IT itu banyak, tetapi ya dengan banyaknya sekolah, dengan banyaknya lulusan, entah itu lulusan SMK, universitas, ya sekolah tinggi, itu tidak berbanding terbalik dengan profesionalisme yang mereka miliki, gitu ya. Jadi ketika kalian sekolah, ketika kalian lulus dari sekolah tinggi atau dari universitas, nah kadangkala kalian tuh belum memiliki ya sertifikasi atau belum memiliki profesionalisme pekerja di bidang IT. Kenapa? Karena masih banyak pekerja di bidang IT yang tidak menekuni profesinya secara total atau sekedar sambilan. Kayak gitu ya. Jadi masih banyak loh orang-orang atau profesi IT yang bekerja di bidang IT, tapi mereka hanya merasa, ah saya
ngambil IT buat sambilan aja, kayak gitu ya. Bahkan mereka sampai resign gitu ya, karena mereka kira dari freelance aja cukup, kayak gitu kan ya. Dari freelance cukup, jadi saya bisa kerja di mana aja, kayak gitu ya, bahkan dari rumah gitu. Sama seperti yang konsepnya Bu Sri Mulyani ya. Kebanyakan anak muda sekarang lebih nyaman ya bekerja di rumah ya karena itu. Karena mereka merasa pekerjaan ini bisa dikerjakan secara remote, secara sambilan, secara freelance. Jadi ya buat mereka, kenapa saya harus mengambil profesional IT gitu loh. Karena saya tuh bekerja sendiri, gitu, bekerja freelance. Beda halnya dengan kalau kalian misalnya mau menjadi pekerja kantoran, gitu ya. Kalian ingin meniti karir yang bagus, maka kalian harus mengambil sertifikasi yang menunjang karir kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa mendapatkan posisi yang lebih baik dibanding kalian masuk sebelumnya. Gitu. Nah, itu berbeda sekali. Nah, ini masih banyak orang-orang yang eh, tidak aware gitu ya, atau masih banyak orang-orang yang eh, tidak mengambil sertifikasi tersebut. Nah, yang kedua, belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerja di bidang IT. Kayak gitu ya. Jadi kebanyakan sekarang yang membuat sebuah sertifikasi ya, baik itu sebuah lembaga ataupun sebuah perusahaan, nah biasanya mereka membuat sertifikasi ya hanya untuk berbasiskan produknya aja. Jarang sekali yang berbasiskan kepada norma dan etika sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat norma dan etika ini kita bisa dapatkan ya dari pelajaran sini aja gitu ya, atau misalkan ketika teman-teman merasa itu kurang baik, maka itu menjadikan sebuah landasan kalian untuk berpikir bahwa hal ini tuh tidak baik untuk dilakukan. Nah, jadinya kita bisa bayangkan ketika banyak perusahaan yang membuat sebuah sertifikasi, tapi tidak ada yang mengatur etika gimana caranya orang yang mengambil sertifikasi tersebut dapat secara profesional dalam bekerja. Kayak gitu ya. Karena mereka hanya mengajarkan profesionalitas atas produknya tersebut gitu. Jadi contohlah katakanlah sebuah di sini kita katakanlah mau sertifikasi Amazon ya, atau AWS gitu ya. Nah, ketika teman-teman ambil sertifikasi AWS, apa yang kalian dapatkan? Yang kalian dapatkan hanya kemahiran dalam menggunakan program tersebut, atau kemahiran dalam menggunakan mengkonfigurasi dari infrastruktur AWS tersebut, kayak gitu ya, atau produknya mereka lah. Tapi secara etika dan norma ya ini sangat jarang sekali disinggung. Nah, makanya di sini yang menyebabkan rendahnya profesionalisme pekerja di bidang IT. Nah, lalu yang terakhir masih belum ada organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang IT. Mungkin di materi sebelumnya saya sudah singgung ya terkait asosiasi, terkait komunitas, terkait organisasi profesional yang mengurusi profesional IT. Tapi kadangkala mereka ya karena anggotanya ini banyak, jadi tidak terkontrol seperti itu. Ya, bahkan mereka nggak tahu nih siapa-siapa aja anggotanya.
kalau tidak melihat ID-nya. Kayak gitu. Jadi disinilah yang menyebabkan profesionalisme kita akan berkurang. Karena nggak ada yang mengawasi. Kenapa yang nggak ada yang mengawasi? Karena banyak sekali, ya. Apa yang banyak? Orangnya banyak, produknya banyak, teknologinya banyak. Nah, inilah hal-hal yang menyebabkan kita sulit untuk mengatur atau untuk membuat seseorang menjadi profesionalisme di bidang IT. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya, karena tadi kita katakan bahwa sekolah IT itu banyak, mulai dari SMK, sekolah tinggi, sarjana, ya, ataupun universitas. Nah, ini sekarang banyak menjamur. Bahkan pendidikan non formal juga banyak, kayak kursus, kayak gitu ya, atau istilah istilah sekarang itu namanya bootcamp, gitu ya. Ada ikut bootcamp belum, gitu ya, kayak gitu ya. Tapi bootcamp di sini masih dikatakan sedikit mahal, sehingga perlu peran pemerintah dalam mendukung supaya SDM kita ini bisa menjadi profesional di bidang IT. Nah, makanya pemerintah sekarang juga sudah membuat membuat beberapa bootcamp, gitu ya. Bahkan menggait beberapa komunitas gitu ya, untuk apa? Untuk mengadakan sertifikasi kayak gitu ya. Bahkan yang seringnya sih dari pihak kampus ya. Nah, dari pihak kampus biasanya tuh kerjasama dengan perusahaan, misalnya kerjasama dengan Google gitu, atau dengan Mikrotik. Nah, nanti mereka buka tuh sertifikasi Mikrotik. Jadi ada Mikrotik Academy. Nah, kalian bisa mengikuti sertifikasi di sana. Dengan harapan ketika kalian lulus, sudah punya sertifikasi. Sehingga kalian sudah menjadi profesional. Dan kalian siap untuk bekerja di bidang tersebut. Kayak gitu ya. Nah, itu udah banyak beberapa universitas yang eh, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi untuk membuat sebuah sertifikasi, sehingga lulusan dari universitas tersebut sudah memiliki sertifikasi tadi, kayak gitu. Nah, jadi siapa nih yang sudah pernah ikut bootcamp atau sertifikasi? Nah, di sini ya, kalau kita bahas sekolah, memang sekolah itu sifatnya masih masih umum ya, seperti SMK gitu ya, sekolah tinggi ataupun universitas, yang dibahas masih umum. Beda halnya dengan sertifikasi. Kalau sertifikasi sifatnya di sini lebih khusus. Kenapa khusus? Karena berdasarkan produknya. Produknya apa? Bahkan ya, di suatu perusahaan itu ada banyak produk kan. Nah, produknya di sini ya produk yang kecilnya aja yang dia bikin sertifikasi. Kayak gitu ya. Jadi dari satu perusahaan itu bisa ngeluarin beberapa sertifikasi tergantung produk yang ingin dikuasai. Nah, di sini kenapa ada sertifikasi? Karena
kita ingin membuat atau ingin membentuk seseorang yang expert di bidangnya, yang profesional di bidangnya, yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dan ini ada dannya ya, dan dilandasi oleh kemampuan yang cukup dan ya diakui oleh perusahaan tersebut. Gitu. Ujung-ujungnya adalah pengakuan. Ketika teman-teman ikut sertifikasi, maka teman-teman mendapat pengakuan. Nah, pengakuannya ini tergantung, ya tergantung perusahaan apa yang kalian ambil atau sertifikasi dari perusahaan apa yang kalian ambil. Bisa berskala nasional, bisa juga berskala internasional. Nah, di situ tergantung dari perusahaan yang kalian ambil. Kalau tadi kita bilang AWS, Microsoft, ya ini sudah pasti bertaraf internasional, kayak gitu ya. Tapi kalau kalian misalkan mengambil bootcamp ya, bootcamp seperti bootcamp di Ruang Guru atau Revoyu gitu ya, atau di tempat lain, nah ini bisa jadi ya bertaraf nasional. Intinya seperti itu. Oke. Nah, sekarang gimana sih caranya menjadi profesional dengan sertifikasi? Dalam mempertanggungjawabkan kemampuan menjalankan pekerjaan di bidang IT, perlu adanya standar dari sebuah profesi. Cara yang ditempuh adalah melalui sertifikasi sebagai lambang sebuah profesionalisme. Jadi ketika teman-teman ya mengambil sebuah sertifikasi, maka kemampuan teman-teman miliki menjadi standar ya atau memiliki standarisasi. Standarisasi ini sesuai dengan kemampuan yang lain. Begitu kalian lulus, maka kemampuan kalian akan sama ya dengan orang lain yang lulus di sertifikasi tersebut. Nah, makanya karena tadi sudah distandarisasi, jadi lebih memiliki pengakuan dan kepercayaan. Orang Microsoft aja sudah mengakui saya gitu. Amazon aja sudah mengakui saya gitu. Nah, itu karena apa? Karena tadi kalian mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi. Nah, sehingga ketika kalian sudah memiliki itu, nah kalian sudah menjadi seorang yang profesionalisme di bidang IT. Oke? Gimana Mas Singgi? Udah siap belum? Wah, Mas Atta sudah pernah ya? Sudah pernah mengambil sertifikasi nih. Keren. Yang lain gimana? Ada ada cerita nggak terkait mengambil sertifikasi? Nggak bisa anu ya Pak, tahan lama. Ada masa expirednya ya. Betul, ada masa expirednya. Kan mereka juga jualan hitungannya. Karena Mahal kalau juga, Pak. Nah, itu. iya kalau nggak gitu mereka nggak ini dong, nggak dapat duit lagi. Ya paling nggak 10 tahun lah gitu. Kalau 3 tahun nanggung. Kayaknya kalau kalau sampai 10 tahun sih nggak ada ya sertifikasi sampai 10 tahun gitu ya. Karena apa? Kalau kita bicara di bidang IT, trennya itu sangat cepat. Nah, ini sih yang menyebabkan perusahaan-perusahaan bilang bahwa, oh karena trennya cepat Pak, jadi
kita tuh nggak berani ngasih sertifikasi terlalu lama expirednya. Karena produk kita juga berkembang, produk kita juga berubah. Mereka sih beralasannya seperti itu. Tapi di balik itu semua ya pasti setiap perusahaan pengen untung. Ya, gimana caranya ketika mereka sudah untung dengan produk, dia ingin untung dari hal lain. Nah, makanya dia buka tuh sertifikasi. Ayo dong orang-orang belajar produk saya, gitu ya. Gimana nggak enak kan ya? Produk udah dibeli, orang-orang belajar suruh bayar, bahkan ketika waktunya sudah habis mereka belajar lagi. Padahal kalau misalkan mengikuti ya bedanya dikit doang. Kayak gitu. Walaupun sertifikasi dari nasional pemerintahan gitu ya Pak. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa, bukan beberapa sih, malah banyak ya, banyak perusahaan yang menargetkan gitu ya, bahwa sertifikasi saya tuh hanya berlaku misalnya 2 tahun, kayak gitu ya. Nah, jadi selama 2 tahun atau 3 tahun, ya paling lama 5 tahun lah gitu ya, eh, mereka merasa apa ya perubahannya tuh nggak banyak. Tapi ketika sudah beda 5 tahun lebih, maka perubahan dari produk mereka juga berkembang. Nah, makanya sekarang tuh kebanyakan program itu mengalami apa ya kita bilang upgrade ya atau revolusi ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh ketika kalian ambil sertifikasi mungkin masih produknya itu masih di versi 1 gitu ya. Tapi ketika sudah 5 tahun ke depan bisa aja produknya itu sudah versi 5. Nah ini kan kalau versi antara versi 1 dengan versi 5 ini kan jaraknya jauh ya. Nah, ini pasti banyak fitur-fitur yang berbeda atau fitur-fitur yang ditambah, ada fitur-fitur yang dihapus. Itulah gunanya kita sertifikasi ulang. Kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mengikuti terus misalkan saya udah expired nih gitu ya. Saya sertifikasi ulang lah. Ya nggak apa-apa sih kalau duit kalian banyak ya. Tapi kalau misalkan duit kalian nggak banyak atau kalian nggak disponsorin oleh perusahaan, ya lebih baik kalian pilih-pilih lah sertifikasi apa yang mau diambil, sesuaikan dengan passion kalian, sesuaikan dengan karir yang kalian ingin ambil, kayak gitu ya. Atau kalian ambil sertifikasi ketika kalian pengen, misalkan pengen naik jabatan atau pengen keluar dari perusahaan itu, kayak gitu ya. Nah, jadi supaya masa expirednya bisa lebih panjang. Pak tanya dong. Oke, saya share ini ya di kolom chatting daftar hadir, jadi teman-teman bisa isi daftar hadir di sana. Oke, gimana nih, Mas Singgi udah siap belum? Pak mau Ya. Waduh, masih di jalan ternyata. Gimana, Mas Atta? Mau apa tadi? mau klarifikasi Pak, kemarin waktu saya presentasi sama bapaknya Mas Fajar tuh loh, Heeh. 2 minggu yang lalu saya lupa ngisi presensi Pak, Oh, oke. tapi saya ikut presentasi hadir. Ah, sekarang mau presentasi atau gimana? Udah kemarin sama Mas Fajar. Udah kemarin sama Mas Fajar. Oh, ikut sama Mas Fajar ya? Iya, cuma lupa presentasi waktu itu. Apa presensi? Oh, oke, oke. Presensi maksudnya. Lupa absen. Iya, iya. Oke. Nah, ini kamu satu kelompok sama Mas Fajar ya, juga presentasi. Iya, betul Pak.
sama mau tanya sedikit Pak. Oke, silakan. Tadi kan Bapak bilang kalau mau ngambil sertifikasi itu karena mau keluar dari institut, maksudnya Mm-mm. dari instansi. Itu alasannya kok kayak gitu, kenapa ya Pak biasanya? Oke, gini ya. Kadang ketika teman-teman nih mau keluar dari sebuah perusahaan, pasti dengan harapan kalian ingin ya karir kalian di kemudian hari bisa meningkat. Ketika karir kalian meningkat, otomatis apa ya, uang yang kalian miliki pasti akan bertambah. Ya, make sense lah. Nggak mungkin ya orang resign gitu ya, tapi gajinya lebih kecil dari sebelumnya. Ya kan, nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi dengan harapan ketika kalian keluar, kalian bekerja di tempat lain, mendapatkan penghasilan yang lebih baik, ya. Makanya harus ditunjang dengan profesionalisme, gitu ya. Makanya sebelum kalian keluar, kalian biasanya riset, ya. Selama misalkan bekerja udah 2 tahun, nyaman nggak bekerja di posisi ini, gitu ya. Kira-kira carilah peluang-peluang. Kalau nggak di profesi ini, profesi yang mana? Kayak gitu ya. Nah, setelah kalian cari-cari, riset-riset, gitu ya, kalian oke nih, ternyata oh di profesi ini cocok nih sama saya gitu. Ya udah kalian ikut sertifikasinya, kalian ikut bootcampnya. Nah, jadi kalian di-mentoring tuh. Di-mentorin sama orang yang sudah paham. Ketika orang itu sudah paham, transfer ilmu ke teman-teman, jadi teman-teman juga paham ya. Nah, ketika paham, ya kalian bisa mempertanggungjawabkan gitu ya. Mempertanggungjawabkan bahwa keahlian kalian di sana di profesi tersebut bisa dibuktikan. Nah, makanya pas kalian pindah ke tempat yang baru, kalian cari sesuai dengan yang kalian ikuti, gitu ya. Sertifikasi yang kalian ikuti, passion yang kalian miliki. Nah, kalian cari itu. Udah dapat? Nah, ditambah kalian udah punya keahlian ya, kalian udah punya pengalaman, ada sertifikasi juga. Oh, di situ kalian bisa nego gaji yang lebih tinggi sehingga penghasilan kalian bisa naik. Nah, itu yang namanya karir. Gitu. Maaf Pak, itu juga kalau sertifikasi, mau sertifikasi itu juga biayanya lumayan juga Pak. Iya, iya, betul, betul. Kan biasanya kalau sertifikasi itu yang mahal-mahal atau internasional kan dari kantor Pak. Heeh. Nah itu kan biasanya ada terkaitan dalam kontrak, maksudnya setelah sertifikasi yang tinggi, levelnya lumayan tinggi itu nggak bisa keluar Pak. Heeh. Ataupun kalau bisa keluar itu kan ada masa aktifnya sertifikasinya. Masa ya Heeh. dalam waktu 2 tahun harus cari yang lebih gede, itu pun kalau ada, kalau nggak ada. Oke, betul ya. Kebanyakan sertifikasi di sini mahal-mahal, Pak, kayak gitu. Ya benar, memang mahal. Bahkan untuk kita kalau ngeluarin pribadi mah sayang, padahal untuk karir kita sendiri, termasuk saya juga sih, kayak gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, sertifikasi itu mahal, ya, karena untuk mendapat pengakuan internasional secara internasional itu mahal. Nah, makanya kadangkala kita tuh suka nyari sponsor. Nah, yang paling sering sponsornya itu ya perusahaan yang sedang kita bekerja di sana. Biasanya kayak gitu. Nah, di sini menjadi dilema ya. Ketika kalian mengambil sertifikasi dibiayai oleh perusahaan tersebut, maka ada tanggung jawab moral ya. Eh, Kalau saya keluar, maka saya apa ya? Nggak enak nih ya kan? Sudah dibayarin misalkan bootcamp ya sama perusahaan, tapi saya malah keluar gitu ya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang
memang membuat penalti ya. Kalau misalkan nih kamu dong ambil sertifikasi ini, nanti kalau udah selesai kamu harus ngabdi misalkan 2 tahun gitu ya, atau sesuai dengan expired daripada sertifikasi itu kayak gitu ya. Nah itu tinggal pertimbangan kalian aja sih. Pertimbangan kalian pastinya harus kalian ukur juga dengan keadaan di kantor kalian. Ingat ya. Tapi biasanya tuh ada undang-undangnya Pak, di negara itu kalau semua kayak gitu. Kenapa? Kalau kita disekolahin atau kita mencari sertifikasi internasional gitu, itu tuh sama negara itu ada perlindungan nggak Pak? Maksudnya bisa keluar mencari yang lebih nyanu atau tergantung instansinya sendiri-sendiri Pak? Oke, baik. Nah, gini ya. Sebenarnya ketika teman-teman sudah punya sertifikasi, ya, itu banyak ya gunanya. Selain kalian menjadi profesionalisme di bidang IT, kalian juga bisa nih mengikuti lelang-lelang yang diadakan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kebanyakan tuh lelang-lelang pemerintah ya membutuhkan sertifikasi. Bahkan beberapa BUMN yang membuka lowongan itu juga membutuhkan sertifikasi gitu. Jadi ketika teman-teman gitu ya mau ikut lelang proyek, nah itu bisa dibuat bisa disertakan sertifikasinya. Atau teman-teman mau coba nih kerja di BUMN atau kerja di luar negeri. Nah, selama sertifikasinya itu berstandar internasional, itu memungkinkan buat teman-teman bisa melangkah ke sana. Kayak gitu ya. Apalagi kalau di BUMN itu, kalau sudah sampai ya, di kualifikasinya harus memiliki sertifikasi, misalkan sertifikasi Cisco. Nah, itu udah pasti dia nyari orang yang berkompeten. Sekalipun misalnya ketika kalian sudah memiliki sertifikasi itu tapi udah expired, ya nggak apa-apa. Kalian coba ajukan aja. Gitu ya. Artinya walaupun kalian udah expired, mereka tuh tahu bahwa kalian pernah mengambil sertifikasi tersebut dan sudah pernah lolos. Gitu ya. Jadi sekalipun kalian sudah expired, untuk mencoba peluang baru itu nggak ada salahnya. Kalian mau mengambil freelance atau lelang tadi, kalian ingin bekerja di BUMN atau PNS atau ingin keluar negeri, ambillah peluang-peluang tersebut. Gitu. Walaupun sertifikasi kalian sudah expired itu nggak masalah. Kayak gitu ya. Oke, mungkin di sini teman-teman udah ajan ya. Tapi di tempat saya belum. Gini aja ya, kalau teman-teman mau maghrib dulu silakan ya, saya persilakan. Karena di waktu Jakarta itu masih belum maghrib ya. Jadi kita lanjutin dulu sebentar terkait materi kita. Oke, di sini ya. Oh, saya belum share screen ya. Saya share screen dulu. Oke, lanjut. Menjadi profesional dengan sertifikasi. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang alasan. Nah, yang tadi nih, kita nyinggung juga ya. Kenapa sih kita sebagai profesional
kita ketika bekerja di bidang IT ya atau berprofesi sebagai IT, maka kita butuh sertifikasi untuk menunjang profesionalisme kita gitu ya. Nah, pertama alasannya itu untuk menuju pada level yang diharapkan. Makanya ada standarnya. Kalau kalian sudah mengikuti pelatihan ini, sudah mengikuti sertifikasi ini, maka kalian sudah di tahap yang diharapkan atau di tahap yang memang benar-benar sesuai dengan orang-orang lain yang mengambil profesi tersebut. Kayak gitu ya. Nah, biasanya orang-orang di sini adalah pekerjaannya di bidang IT yang membutuhkan expertise gitu ya, yang didapatkan jika kalian sebagai pelaku profesi mampu menguasai secara mendalam yang dibuktikan dengan sertifikasi. Gitu. Tapi sekarang banyak ya beberapa online course gitu ya atau bootcamp yang menyediakan pelatihan gratis. Nah, pelatihannya gratis, tapi kalau kalian ingin punya sertifikatnya kalian harus bayar. Nah, itu banyak tuh skema seperti itu sekarang. Karena apa? Karena ketika teman-teman ingin diakui harus memiliki hitam di atas putih. Nah, makanya pengakuan inilah yang membutuhkan uang. Kayak gitu ya. Pengalaman membutuhkan waktu. Pengakuan membutuhkan uang. Jadi, ada hal yang dikorbankan. Kalian mau expertise di bidang apa? Di bidang IT. Kalian mengambil dari jalur pengalaman atau dari jalur sertifikasi. Itu sama. Yang membedakan adalah ketika banyak orang yang mengambil kesempatan itu, maka yang dilihat pertama kali adalah hitam di atas putih. Filterisasi pertama adalah administrasi. Apa yang telah kalian kerjakan, apa yang telah kalian ambil, apa yang telah kalian jalankan. Gitu ya, pelatihan apa aja sih. Kayak gitu. Nah, biasanya skill kalian diuji pada tahap kesekian. Gitu. Bayangin dari satu kesempatan ternyata yang mengambil peluang itu ada 100 orang. Kan nggak mungkin 100 orang tersebut diundang kan untuk tes gitu ya. Padahal kalian ini udah expert banget di bidang tersebut ya, dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Nah, karena tadi yang aku mengambil kesempatan itu ada 100 orang, nah maka yang menyeleksi ini ya akan melihat gitu ya, melihat pertama kali apa, ya udah kalian sekolahnya di mana, sertifikasinya apa, pelatihannya apa, ya ujung-ujungnya yang dilihat ya sertifikasi lagi atau administrasi terlebih dahulu sebelum kalian bisa menunjukkan pengalaman kalian di bidang IT. Nah, makanya pentingnya di sini. Kenapa sih kalian harus sekolah? Kenapa kalian harus kuliah? Padahal banyak juga ya orang yang otodidak tapi sukses di dunia IT, gitu ya. Banyak orang-orang yang belajar dari YouTube, belajar dari Google, bisa jadi programmer, bisa buat aplikasi, banyak yang seperti itu. Tapi kalau disuruh bersaing, dia akan tersingkir terlebih dahulu. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang, pasti cara pertama memfilter adalah dengan administrasi. Dengan pengakuan, di mana pengakuan ini ada pembuktiannya. Ada sebuah sertifikat, ada sebuah ijazah, maka baru kalian diakui. Kayak gitu ya.
Maka udah nih cepet banget ya filternya. Pertama filter kan, lihat sekolah di mana, ambil pelatihannya apa aja, cek 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 gitu ya. Entar difilter lagi. Nah setelah itu baru dapat nih dari tadi yang 100 ya, sehingga bisa dapat 20. Nah 20 nih baru diundang untuk coba dites. Nah seperti itu ya. Makanya ya penting atau alasan pentingnya sertifikasi adalah untuk hal tersebut. Kayak gitu. Nah, kemudian profesi di bidang IT merupakan penjual jasa dan bisnis, di mana jasa bersifat kepercayaan. Ketika kepercayaan makin kuat, jika bukti keahlian seseorang di bidang TI dapat ditunjukkan melalui sertifikasi yang dikeluarkan dari lembaga sertifikasi yang bertaraf internasional. Kayak gitu ya. Ketika kalian sudah punya sertifikasi, pasti orang-orang udah percaya. Kayak gitu ya. Sudah percaya bahwa kalian nih punya keahlian. Kalian apa? Kalian di produk tersebut, keahlian di servis tersebut, keahlian di produk tersebut gitu ya. Jadi kalian bisa benar-benar memiliki standar yang baik. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk kepercayaan juga dari orang lain. Oke, next. Selanjutnya manfaat dengan melakukan sertifikasi. Nah, pertama ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi. Nah, pengakuan dari organisasi profesi sejenis benchmarking, baik pada tingkat regional atau internasional. Membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional, atau internasional. Oke, manfaat yang terakhir adalah memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai perimbangan dengan pedoman skala yang diberlakukan. Nah, jadi inilah beberapa manfaat. Kalau tadi kan alasan, ini manfaat. Nah, ini udah saya singgung ya, bahwa ketika kalian punya sertifikasi, karir kalian tuh bisa meningkat. Pendapatan kalian juga bisa meningkat. Dari segi peluang, akses lapangan pekerjaan, ini bisa meningkat. Jadi ya, bisa perusahaan nasional, multinasional, bahkan internasional. Kayak gitu ya. Dan pengakuan-pengakuan dari orang atau lembaga lain ketika memang sertifikasi tersebut sudah diakui secara internasional. Nah, itu pengakuannya lebih hebat. Gitu. Oke, nah di sini ada sertifikasi. Pertama, sertifikasi berorientasi pada produk. Pelaksanaan sertifikasi diselenggarakan oleh perusahaan atau lembaga yang ditunjuk sebagai afiliasi, tentunya dengan biaya yang cukup mahal. Nah ini yang teman-teman tanya ini. Jadi beberapa perusahaan itu membuat sebuah sertifikasi dan biasanya sertifikasi ini berbayar dan biayanya itu cukup mahal. Gitu ya. Bahkan ada juga perusahaan yang menunjuk gitu ya. Nah, makanya di sini lembaga di sini bisa seperti lembaga les gitu ya, kursus ataupun sekolah-sekolah yang memang memiliki afiliasi. Contohnya tadi ketika di sebuah universitas memiliki Mikrotik Academy, maka mahasiswanya bisa aja tuh dibuat sebuah SKS ya, atau mata kuliah tentang mikrotik tersebut. Jadi ketika lulus, maka mahasiswa tersebut memiliki sertifikasi mikrotik.
Padahal dia tuh mengikuti sertifikasinya seperti belajar di kampus seperti ini. Kayak gitu. Itu ada yang seperti itu ya. Jadi perusahaan menunjuk lembaga untuk menjadi afiliasi mereka. Nah, di sini ada sertifikasi internasional untuk profesi bidang IT relatif pada lingkungan terbatas. Yang saya katakan bahwa sertifikasi itu adalah sifatnya khusus atau terbatas dan biasanya dikeluarkan berkaitan dengan produk, software atau hardware dari perusahaan tertentu. Seperti contohnya Microsoft, Oracle, Cisco, Amazon, dan lain-lainnya. Banyak sekali sertifikasi internasional bahkan nasional ya, yang teman-teman kalau mengikuti itu harus tahu dulu sertifikasinya untuk apa, standarisasinya untuk apa, penggunaannya gimana. Yang paling penting adalah apakah ketika kalian mengambil sertifikasi itu dapat menopang karir kalian. Balik lagi ke karir dan passion teman-teman di sini. Karena apa? Karena banyak banget ya. Mungkin teman-teman di sini udah sebagian yang tahu ya. Bahkan dari Microsoft sendiri sertifikasinya banyak. Oracle sertifikasinya banyak. Dan harganya gila-gilaan. Gitu ya. Nah makanya ini harus sesuai. Jadi sertifikasi itu sebagai penunjang dari karir dan passion teman-teman. Kecuali kalau teman-teman sultan gitu ya. Duitnya nggak berseri, boleh deh ambil tuh semua. Sikat semua gitu ya. Paling ya pusing-pusing doang gitu ya. Oke, yang terakhir ada sertifikasi berorientasi profesi. Yang pertama ada Institute for Certification of Computing Professional dengan sertifikasinya yaitu di sini ada CDP, CCP, CSP ya. Yang mengeluarkan itu adalah Badan Sertifikasi Teknologi Informasi di Amerika. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau yang berorientasi profesi ini lebih kepada sama seperti ini ya. Apa sih namanya? Universitas ya atau akademi. Kalau di sini tuh lebih kepada kursus ya yang biasanya apa namanya? Punya sertifikasinya bertaraf D1, D2 gitu ya. Diploma 1, diploma 2. Kenapa mereka diploma? Karena kalau sertifikasi itu sifatnya teknis. Kalau teknis itu lebih ke diploma. Gitu. Nah, yang kedua ini contohnya adalah Computing Technology Industry Association. Gitu ya. Atau ini mungkin teman-teman ada yang nggak asing nih sama CompTIA ya. Atau Asosiasi Industri Teknologi Komputer. Nah, ini berbasisnya masih di Amerika, dua-duanya berbasis di Amerika. Nah, ini untuk entry level computer service, untuk network, security, TI ya atau home technology installation, dan untuk IT project management. Nah, jadi hambatan pelaksanaan sertifikasi. Nah, pastinya biayanya mahal. Nah, dengan biaya mahal kisaran 150 USD, ada kemungkinan juga belum tentu lulus. Gitu ya. Jadi sertifikasi itu kan untuk membuat sebuah standarisasi. Karena ada standarisasi, maka ada tingkat kepahaman ya teman-teman yang mengikuti sertifikasi. Makanya ketika kalian sudah spending amount ya atau sudah mengeluarkan atau sudah melakukan deposit, dan deposit dengan biaya mahal, tapi kalian tidak mengikuti pelatihannya dengan sungguh-sungguh, nah ini bisa aja nggak lulus. Nah, ketika nggak lulus, kalian harus mengulang. Nah, ketika sudah harus mengulang, ya
Bahkan ada peraturan jika ujiannya mengulang, ya, maka nggak lulus. Nah, maka diperbolehkan ujian kembali di tahun berikutnya. Nah, tentunya dengan bayar lagi, gitu ya. Jadi ada apa ya? Ada hambatannya lah di sini, ada obstacle-nya. Jadi enggak semata-mata kalian udah bayar maka kalian udah pasti dapat sertifikasi, enggak seperti itu ya. Nah, kemudian kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi. Nah, kayak yang kedua ini biasanya ketika kalian nggak siap. Kalian mau ngambil sertifikasi supaya diakuin, tapi kalian nggak pernah megang produk tersebut. Kalian nggak mau riset, nggak mau latihan, nggak mau belajar. Nah, ini bisa aja nggak lulus. Begitu ya. Nah, sehingga sertifikasi sebaiknya dilakukan jika memang dirasa benar-benar siap dan menguasai dengan baik bidang sertifikasi tersebut. Nah, jadi simpulannya di situ ya, ketika teman-teman mengambil sertifikasi, pastikan sertifikasi itu berguna dan sesuai dengan keahlian kalian. Gitu ya. Karena ketika sesuai dengan keahlian kalian, maka kalian butuh yang namanya pengakuan. Kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak ahli, tapi kalian ingin diakui, gimana bisa? Kalau kalian ingin diakui, ya harus belajar dulu. Gitu ya. Tapi ketika kalian sudah belajar, kalian sudah punya keahlian, kalian sudah punya pengalaman, baru kalian bisa ikut sertifikasi, maka kalian bisa lulus dengan mudah. Kayak gitu ya. Nah, jadi inilah hambatan dari sertifikasi. Jadi seperti itu. Ya. Intinya ketika sertifikasi banyak pertimbangan-pertimbangan yang kalian harus ambil. Apalagi ya terlebih ketika kalian mengeluarkan dengan budget sendiri. Gitu ya. Kalau pakai budget sendiri ya pasti harus dihitung-hitung lah rugi atau enggak, kepake atau enggak, menunjang karir atau enggak, kayak gitu ya. Tapi kalau pakai dana perusahaan, ya udah kalian ikut aja, kayak gitu ya. Selama kalian masih nyaman di perusahaan tersebut, terus lingkungan kerjanya itu masih kondusif ya, lingkungan kerjanya masih positif, itu oke-oke aja kayak gitu ya. Selama kalian masih belum membutuhkan finansial lebih, itu it's okay, ambil aja. Intinya seperti itu ya. Jadi cobalah kalian apa memiliki keahlian, ya, memiliki pertama keahlian, kedua setelah keahlian kita katakan sebuah apa ya expertise ya atau pengalaman. Nah, yang ketiga adalah pengakuan. Levelnya seperti itu dulu. Kalau kalian belum tahu apa-apa, setidaknya kalian harus cari tahu supaya kalian jadi ahli, jadi expert. Nah, lalu kalian punya pengalaman di bidangnya dan baru bisa kalian mungkin diakui oleh atau mengikuti sertifikasi yang telah saya sampaikan tadi. Oke, sampai sini kita selesai ya materi kita terkait sertifikasi di dunia IT. Oke, baik teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang memang belum kebagian presentasi, yang belum kebagian tuh Mas Singgi, kelompoknya Mas Singgi sama kelompoknya Mas Ulin ya. Nah, coba dipersiapkan minggu depan deh, gitu ya. Ya kalian cobalah sempatkan waktu gitu ya. Kalau memang misalnya kalian pulangnya jam 5, nah kebetulan itu lagi di jalan,
ya coba mampirlah kemana gitu ya di tempat posisi yang kalian enak. Nah, sekedar kita diskusi seperti ini ya. Jadi antara saya dengan teman-teman gitu ya memiliki jembatan yang baik gitu ya, atau bisa saling sharing, ada kasus gitu ya. Karena kalau kita belajar hanya teori nggak ada kasusnya itu sulit untuk diingat. Ketika ada kasus itu akan lebih mudah kayak gitu ya. Bahkan ya siapa tahu ya kasusnya yang kita bahas di sekarang di saat ini ya relevan dengan kasus yang kalian hadapi di kantor. Nah, itu bagus banget itu. Bahkan bisa jadi diangkat untuk diskusi kita. Jadi tolong ya dipersiapkan untuk minggu terakhir kita di pertemuan ke-15 ya untuk kelompok Mas Inggi dan kelompok Mas Udin. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Daftar hadir bisa diisi ya di kolom chatting, sudah saya sertakan di sana. Oke, cukup ya. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri aja pertemuan kita minggu ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, Amin. terima kasih. Ya, gimana Mas Ata? Amin, Pak. Amin. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman di sini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.